Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini adalah akan ada komunikasi tercipta dari seseorang yang datang kepada kamu. Yang kita akan lihat untuk energinya ya. Energinya kan yang mungkin banyak diam atau apapun itu, kita akan lihat energinya dulu. Sekali lagi pembacaan ini kamu bisa cek, tidak bisa untuk semua orang. Kamu harus baca di sini karena aku nggak mau bertanggung jawab kalau ada komen-komen jelek, kalian akan diblokir selamanya. Dan di sini untuk kalian jika mau pemesanan Le Aura ya, parfum Le Aura yang terbaru seperti ini. Kita per kemarin sudah ada kemasannya, ini baru datang botolnya ya, tapi kalau bola lavendernya udah lebih dulu launching ya teman-teman. Silakan order di sini, atau kalau mau personal reading starting 50.000 untuk memastikan, make sure aja, silakan ya. Kalian nggak akan rugi nanya sama aku. Kenapa? Karena aku lebih murah daripada psikiater. Kita akan lihat dari siapa orang yang datang sama kamu. Di sini memang adalah orang yang kau harap-harapkan untuk datang memberikan sebuah komitmen sama kamu ya. Dan sepertinya orang ini adalah orang yang memang kau tunggu-tunggu, dan itu menjadi sebuah kejutan. Dimana ada perasaan tulus dan dalam dari orang ini untuk komunikasi ke kamu. Jadi aku bisa lihat sih ya, kondisi dia ke kamu itu adalah kondisi dimana hubungan kalian ini mungkin kayak tarik ulur ya, tarik ulur. Kemudian sehingga di sini kau mengharapkan adanya sebuah komitmen, dan ini kejutan. Kamu mengharapkan adanya komitmen dari orang ini ya. Kamu menunggu dengan sabar, dan ada kondisi di mana mungkin ya kau kemakan ego. Jadi gini, sebetulnya kamu nunggu, tapi kamu denial gitu loh. Kamu belum juga mencari penggantinya, bisa aja kayak gitu. Kondisi-kondisi inilah ya yang tercipta, namanya orang ini yang punya memori sama kamu. Itu teman-teman. Dan aku akan buka untuk bagaimana ya pepatahnya supaya kamu tuh bisa lebih terbuka ya. Kekerasan dan kepicikan hati serta angkara murka hanya dapat dikalahkan dengan kebajikan. Bisa jadi orang yang bersama kamu di sini adalah orang yang punya sifat picik. Ya, orang yang datang ini kamu sudah tahu dia nih kartu asnya di mana, curangnya gimana, udah pernah nyakitin kamu apa, dan ini ada memori ya. Memorinya mungkin seputar benci, seputar kekerasan, seputar apa ya, kekerasan secara mental kamu ya. Ada marah-marahan di situ. Dan aku lihat di sini kamu sabar sama orang ini, dan ya dia ternyata orang yang kau tunggu-tunggu, orang yang kau terima dengan kondisi yang kalau orang lain mungkin tuh tidak sehat. Mungkin ini adalah orang yang sebetulnya kayak orang-orang di sekitar kamu ya, ngelihat kok lu kegilaan sama dia sih gitu ya. Kita kan lihat di sini orang yang akhirnya membuka komunikasi sama kamu. Kita harus lihat dulu nih kapan itu terjadi, maksud dan tujuan, maunya apa gitu ya. Kita akan lihat di sini Page of Pentacles. Page of Pentacles itu kurang lebihnya ya teman-teman, orang yang mau komunikasi sama kamu yang paling dekat itu akhir tahun, karena ini ada energi dari Capricorn ya, energi Capricorn. Jadi bisa aja dari akhir tahun ke awal tahun ya, 1 bulan lagi lah, kurang lebih 1 bulan lagi. Kemudian maksud dan tujuannya Nine of Pentacles ya. Nine of Pentacles itu lebih kepada nanya kabar kamu pribadi, dia ngelihat kamu sekarang gimana keadaannya. Terus mungkin dia menginginkan kamu untuk dirinya sendiri ya. Tapi apakah di sini artinya adalah menginginkan kamu? Nanti kita akan lihat ya. Nine of Pentacles itu sebetulnya
Kalau bicara mengenai apa ya, mengenai Pentacles, itu lebih kepada dia tertarik melihat kamu karena apa ya? Mungkin ada perubahan yang besar di sini. Mungkin ada apa ya? Dia lihat kamu mungkin cantik gitu ya. Terus perasaan kepada kamu, dia melihat kamu sebagai seseorang yang mungkin bisa menyayangi dia. Terus aku juga bisa bilang kamu tuh adalah seseorang yang mungkin ya, kalau kamu wanita, kamu tuh adalah seorang calon istri atau calon pasangan yang sudah super komplit, sudah lengkap gitu. Terus kalau kamu pria, ya memberikan kenyamanan gitu loh. Kenyamanan itu bisa apa aja, ya mungkin bisa dimanjakan ya, bisa mengopeni dia, atau apa ya, mengopeni itu bahasa Indonesianya apa ya, lebih kayak ngerawat gitu, merawat ya. Coba kalian tulis komen deh kalau bahasaku salah gitu ya. Terus di sini maunya apa? Ya nyaman aja, mau hidup tenang, nyaman gitu. Misalnya sama kamu, ya pengen ada kenyamanan, pengen ada sesuatu yang berjalan, dan overall ya, kalau saya lihat di sini ada kartu Page of Pentacles, Nine of Pentacles, Empress. Energinya tuh tidak akan lari dari kamu ya. Dalam arti orang ini sih kayaknya bakalan lama stay-nya gitu. Kita akan lihat lagi ya, seseorang yang ingin berkomunikasi sama kamu. Apa sih yang sebetulnya di apa namanya, di benak dan batinnya dia terhadap kamu. Ada kartu King of Swords. Dia tuh udah nggak milih-milih orang lain, teman-teman ya. King of Swords itu udah pasti dia membuat sebuah keputusan di sini. Mau berat, mau ringan, mau nanti kamu terima, mau enggak, mau kamu anggap dia apa, yang penting dia ibaratnya kayak berani dulu, tegas sesuai dengan pikiran dan hatinya. Yang kedua, di sini ada kartu Queen of Wands. Sebetulnya ya, jauh selama ini orang ini tuh sebetulnya memang masih ada rasa sayang, rasa suka sama kamu. Cuman mungkin ada sesuatu hal yang mungkin menurut saya itu kayak tidak apa ya, tidak bisa datang, atau lebih tepatnya dia mengamati kamu dari jauh. Karena mungkin ya, aku bisa bilang banyak resiko gitu loh. Mungkin ada resiko. Ada kartu Page of Wands. Sudah lama memang mau mengabari kamu. Jadi apa ya, kesempatannya itu baru datang sekarang. Datang menuju kamu, memberikan sebuah kabar, memberikan sebuah berita bahwa memang ya kemarin-kemarin itu mungkin aku pengen sama kamu ya. Ada kartu Eight of Pentacles. Ya, selama ini mungkin yang dia bilang sama kamu adalah aku itu sibuk mencari peluang, sibuk bekerja keras, sibuk juga untuk membenahi segalanya gitu. Karena ada kartu Eight of Pentacles, pasti ada satu kerja keras yang diupayakan di sini. Dan ada kartu Ace of Swords gitu kan. Nah, kartu Ace of Swords itu lebih seperti apa, teman-teman? Aku ngelihat itu dia tuh kayak semacam dia tuh sudah terbersit ya. Misalnya mau menghubungi kamu, tetapi ya memang menunggu saat yang tepat gitu. Selama ini kayak banyak nahan-nahannya karena dia fokusnya juga mungkin tidak apa ya, tidak bisa fokus ke kamu secara langsung gitu loh. Terus kalau saya lihat dia ini mulai ada keberanian untuk memang benar-benar menyatakan keinginannya gitu loh. Jika kamu bertanya-tanya perasaan dia, ya dia ini punya sifat kadang dingin, kadang memang tertarik. Jadi hal dingin ini ya dikarenakan mungkin orang ini itu bicara mengenai realita. Ketika realitanya jalan, maka dia itu mungkin mementingkan atau fokusnya ke hal yang lain. Misalnya fokusnya adalah ke pekerjaan,
fokusnya adalah ke kehidupan gitu ya, sehingga nggak ada waktu untuk cinta-cintaan. Tetapi ketika realitanya lagi runtuh, dia butuh orang yang memeluk, dia butuh orang yang sayang sama dia, maka dia datang ke kamu. Jadi kamu akan ketemu sama orang ini dengan keadaan dia memang yang hot and cold. Ya, hot and cold itu kadang dingin, kadang cuek, dan kamu nggak bisa loh teman-teman kayak nanti setelah dia datang, kamu mengharapkan dia tuh untuk komunikasi intens sama kamu. Itu akan sangat sulit. Gitu, karena aku ngelihatnya di sini, ada sesuatu yang memang harus dia kejar. Kemudian, ya, intinya dia pengen ada, apa ya, pengen tahu kabar kamu gimana, kamu ke dia gimana, terus persepsi kamu ke dia itu gimana gitu loh. Kita akan lihat lagi di sini, apalagi yang akan dia komunikasikan ya teman-teman. Ya pengen namanya nggak mau diem-dieman, dalam arti pengen mendekatkan diri, entah itu secara fisik, entah itu secara komunikasi teman-teman, karena dia masih menganggap kamu tuh salah satu orang yang memang harus dipertahankan di kehidupannya dia gitu loh ya. Terus di sini saya ngelihatnya ada kartu Three of Cups sama kartu Ten of Wands. Nah, Ten of Wands di sini kamu tuh dirasa adalah sebagai orang yang mungkin nantinya bisa memberikan sebuah semangat, sebuah solusi, sebuah ilham dari kerasnya kehidupan ini. Jadi yang membuat dia bertahan salah satunya adalah kamu gitu loh. Bukan berarti kamu dibandingkan dengan orang lain ya, tapi kan ada orang tua, ada apa. Nah ini sini aku ngelihatnya kamu tuh membuat dia tuh apa ya? Jadi kayak dia tuh punya tempat untuk curhat gitu loh, punya tempat untuk ngobrol, punya tempat untuk berbagi keluh kesah yang mungkin orang lain di sini itu tidak tahu dia bagaimana, nggak tahu sepak terjangnya dia seperti apa, kesulitannya apa, dan dia akan menceritakan bebannya sama kamu di sini. Three of Pentacles. Nah teman-teman, ini mungkin agak penting dan tidak penting ya sebetulnya, tapi mungkin aja ada kemungkinan ya bantulah aku gitu secara materi, mungkin ada. Ini aku ini loh apa namanya, nggak mau kartu ini muncul, tetapi di kondisi yang seperti ini mungkin saja itu terjadi ya. Karena kenapa? Dia butuh ini untuk melanjutkan hidup. Nah, sebetulnya dari kisah seperti ini apa yang kamu tangkap? Coba kamu komen di bawah ya. Lepas dari itu, mungkin dia lihat kamu tuh sukses, kamu tuh happy, kamu tuh apa, mungkin ada sedekah lebih buat dia. Itu ya. Apakah dia akan mengakui sebetulnya tujuan dia tuh apa? Ya, ini aku akan buka ya lebih dalam lagi. Tujuan dia ke kamu tanpa tersamarkan itu apa? Memang dia dasarnya cinta sama kamu teman-teman. Two of Cups ya. Jadi gini, dia merasa kamu tuh adalah orang yang cocok, orang yang berkenan diceritakan ini semua, orang yang mungkin bisa memahami situasi dan kondisinya. Dia gimana sekarang? Gitu ya. Dia tuh butuh orang yang memberikan energi support. Nah, support menurut dia nggak cuma dari omongan, tapi juga ada mungkin tenaga. Mungkin kamu adalah orang yang mengapresiasi, misal kamu bantu dia gitu dan ada perkembangan di sini. Ya, kamu tuh adalah orang yang bisa menginvestasikan rezekimu sedikit untuk dia supaya dia bisa berkembang. Itu jujur aja sih, teman-teman. Kadang-kadang kamu merasa kayak sakit nggak sih kalau seandainya ada orang yang memang aku menginginkan komitmen sama dia, tapi dia memang datang dengan kondisi dia butuh bantuan. Sakit nggak itu? Ya memang sakit, tapi ya dia harus bagaimana? Di sini ada kartu Two of Cups sama Seven of Pentacles. Sebenarnya kalau dibilang apakah dia akan memberikan irama-irama cinta kepada kamu? Iya, dia akan memberikan irama cinta sama kamu. Dan ada kartu Seven of Pentacles, irama cinta ini menjadi sebuah rencana.
ya, menjadi sebuah rencana. Jadi kamu nanti akan berpikiran panjang bahwa orang ini pasti nanti akan bisa bersama kamu karena kamu menginginkannya sebuah komitmen. Di sini ada kartu Seven of Wands. Apakah memang rencana itu benar-benar dijalankan sama dia? Sepertinya kamu harus menunggu, teman-teman, karena Seven of Wands di sini mungkin tidak dalam waktu dekat, tetapi rencana-rencana itu ada. Masalahnya rencananya itu bisa direalisasikan, mungkin bisa, tetapi dia harus menyelesaikan masalahnya dulu. Tidak bisa bergerak sebelum menyelesaikan masalah-masalahnya. Dan yang aku bisa kasih saran sama kamu di sini adalah untuk mengkomunikasikan bagaimana baiknya. Ini aku akan ambil satu oracle, ya, dimana oracle ini mungkin bisa membantu kamu untuk menentukan sikap. Kamu cinta sama dia, tapi ya kamu butuh kepastian, dimana kepastian tersebut juga bisa diberikan kalau dia sudah menyelesaikan masalahnya. Nih ya, ada kata-kata kakehan gluduk, kurang udan, kebanyakan petir, bar, masalahnya kayak tong kosong nyaring bunyinya. Kata-kata yang tidak dapat dipercaya, tidak konsisten dan tidak menentu. Cirinya orang tidak punya prinsip. Ini jawabannya. Ya, ini terserah kamu. Aku ngambilnya dari sini loh. Aku tidak memilih kartu dan apa-apa ya. Kalian lihat aja. Nggak bisa dipercaya, teman-teman. Jadi sesuatu ini belum pasti. Nah, kalau kamu di sini belum pasti, saya harap begini. Kamu menolong dia demi kemanusiaan aja. Nggak usah ngarepin dia bakal datang sama kamu. Nggak usah mengharapkan akan ada sebuah komitmen. Ikatan di antara kalian ada, tetapi di sini ya orang ini kebanyakan apa ya, nggak bisa memberikan kepastian sama kamu sampai masalahnya selesai gitu loh. Kamu harus gimana? Knight of Pentacles, ya, rem dulu lah, keinginan kamu direm dulu, lihat lagi lebih jauh. Ya, apakah kamu mau menerima beban ini? Ya, maksudnya nemenin dia dari dia susah sampai nanti dia sukses, tetapi kamu udah investasi di sana, tapi tanpa bisa mengharapkan ada investasi balik ke dia. Atau di sini kamu berencana untuk bantu sebisanya aja dan rem semuanya, ya, nggak usah terlalu banyak berharap. Karena ini kenyataannya seperti itu, teman-teman. Aku buka kartunya juga nggak sembarangan loh. Ini kartu nggak dijual lagi. Kamu cari aja. Ini cuman orang-orang tarot tertentu yang bisa punya ini. Dan ini nggak diproduksi lagi. Dan menurut aku, ini kartunya itu menurut aku ya, itu paling baik gitu. Nah, kita lihat aja dari sisi awalnya. Orang ini itu tidak memberikan ketenangan sama kamu. Ada kepicikan hati dan serta angkara murka. Dia ini adalah orang yang penuh amarah, penuh dendam. Tapi bukan sama kamu ya, tetapi lebih kepada dunia. Orang ini sangat keras hati gitu loh. Jadi kalau kamu bisa memasukkan energi cinta, itu agak sulit kecuali kesabaran. Nah, kamu mau nggak dengan ikhlas membantu dia gitu. Tetapi harus dipastikan apakah sumber keuangan kamu juga oke. Kalau sumber keuangan kamu di sini limit, mendingan jangan ya, sebisanya aja. Nggak usah ngarepin dia untuk hubungin kamu yang terlalu gimana-gimana, tapi lebih seperti kayak kamu berlaku untuk kebaikan aja gitu. Misalnya kamu ada rezeki sedikit ya, kamu kasih aja ke dia. Ya nggak usah ngarepin apa-apa. Karena semakin kamu mengharapkan, di sini ingat ada kata-kata yang tidak dapat dipercaya ya. Highlight itu. Kamu tuh dipilih untuk apa? Nanti aku akan buka setelah ini. Aduh. Itu ya, teman-teman. Ada R, J, P, G, Y, C, E, X, O, Z, H, N, Q, dan U. Orang-orang ini kalau misalnya memang datang dalam hidup kamu, tidak usah bermusuhan, tidak usah berharap banyak, netral saja. Kalau misalnya dingin ya dingin balik, supaya kamu tuh perlu proteksi dalam hidup kamu. Dan kita akan lihat energinya untuk kamu bagaimana ya, teman-teman.
Karena orang ini kan tidak dapat dipercaya ya, tidak dapat dipercaya, ada kata-kata yang tidak bisa dipegang gitu. Daripada nanti sakit hati, kita harus lihat kamu harus bagaimana. Ketika kamu menolong dia, berikanlah dia kepercayaan. Gak masalah, kamu percaya sama dia, terserah gitu ya. Tetapi gak usah terlalu mengharapkan. Kalau masalah mengenai dia susah, percayalah. Ya, percayalah. Ya jalin hubungan baik aja. Biar dia itu ada tempat buat berteduh gitu loh. Karena yang aku lihat di sini dia butuh orang kepercayaan yang menyambut dia. Tetapi ingat sekali lagi, jangan sampai jadi kebiasaan ya. Kalau ini memang kamu limit atau kamu mungkin gak ada, sebisanya aja. Dan gak usah terlalu yang mengharapkan, wah dia berubah buat aku, dia ini buat aku. Jangan. Karena kata-katanya tidak dapat dipercaya, tidak konsisten dan tidak menentu ini ujung-ujungnya akan membuat kamu sakit. Trust di sini juga percaya sama intuisi kamu. Trust di sini juga mungkin kamu diwajibkan untuk mempercayai bacaan aku. Walaupun itu berat. Itu aja ya teman-teman. Ini nama-namanya, silakan di capture. Harus perasaannya itu harus 25% aja ke orang ini. Oke? Karena kalau orang udah keras hati, orang udah berjuang buat hidup, dia tidak akan mendengarkan nasihat apapun. Biarkanlah dia bebas gitu, dan kamu tenang dengan hidup kamu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. See you when I see you. I love you. Bye-bye.